mengukur benda begitu, mengukur arah, menimbang, pernah tidak? Pernah. Hal apa yang paling sulit? Yang paling sulit itu hal apa? Mengukur panjang kah atau mengukur berat? Berat. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Jika ada kata atau salah pengucapan dari ibu menyampaikan permohonan maaf. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ibu minta satu orang tutup kita dalam doa. Laki-laki. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Bapa dan Kudus. Oke, adik-adik jangan lupa belajar ya. Ya Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Sudah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Oke, sebelum mulai materi kita hari ini, ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, Mama. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kematian. Oke, hari ini adik-adik hadir semua? Hadir Bu. Baik, ibu absen dulu ya. Aska, Hadir Bu. Marsha, Hadir Bu. Chris, Hadir Bu. Mono, Hadir Bu. Ebi, Hadir Bu. Dortin, Hadir Bu. Lestin. Hadir Bu. Jadi baik, materi kita hari ini tentang pengukuran berat dan panjang. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengukur berat dan panjang benda menggunakan satuan baku dan tidak baku. Yang kedua, menyelesaikan masalah pengukuran berat dan panjang melalui kegiatan berbasis masalah. Jadi, apakah adik-adik pernah melakukan pengukuran dari meter misalnya, timbang berat begitu? Pernah? Pasti pernah lihat juga di pasar, pernah? Oke, misalnya menimbang beras dan jagung saat berjualan di pasar. Pernah ke pasar toh? Pernah lihat toh? Yang kedua, mengukur kain adat sebelum dijahit. Seperti misalnya baju itu kan kalau kita mau jahit kan perlu diukur dulu ukurannya berapa begitu. Terus yang ketiga, mengukur panjang meja, buku atau papan tulis di kelas. Ada yang tahu pengertian dari pengukuran? Tidak tahu? Ya baik, jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukur untuk mengetahui berat atau panjang benda tersebut. Ibu ulangi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukur untuk mengetahui berat atau panjang benda tersebut. Contohnya, menimbang beras untuk mengetahui beratnya. Seperti ini.
mereka melakukan penimbangan beras, jagung, bisa toh? Terus yang kedua, mengukur kain untuk mengetahui panjangnya. Misalnya seperti ini. Ini anak melakukan mengukur kain sesuai panjang yang dia ingin ini sesuaikan. Bisa? Dengan alat ukur seperti ini. Ini alat ukur apa? Ini namanya apa? Meter. Oke. Sekarang pengukuran berat. Ada yang tahu pengertian dari pengukuran berat? Jadi pengertian berat adalah ukuran seberapa berat suatu benda. Contohnya benda yang diukur yang tadi itu seperti beras. Contohnya beras yang dibutuhkan contohnya 1 kilo, berarti angka yang ditujukan di dasi itu angka 1. Misalnya yang kedua tuh butuhnya 5 kilo, berarti angka yang ada di dasi itu berapa kilo? 5. Oke, berarti sudah bisa ya. Sekarang alat ukur berat. Alat yang digunakan untuk mengukur berat itu seperti timbangan seperti ini. Seperti ini. Bisa? Oke. Adik-adik juga sering lihat di pasar misalnya ada penjual di situ seperti penjual biasanya di pasar Manusia itu kan bawang toh. Bawang tuh kalau kita beli pakai kilo itu kan selalu pakai timbang. Yang ketiga, satuan berat. Satuan tidak baku. Tidak baku itu seperti genggaman. Genggaman kan kita tidak bisa ukur contoh kita genggam beras. Kita tidak tahu ini nilainya berapa, angka 1 kilonya berapa, tidak tahu toh. Yang kedua itu kantongan. Contoh kita mau takar beras pakai kantongan. Kita simpan dalam kantong belum tentu itu 1 kilo, 2 kilo loh, belum tentu. Terus yang ketiga itu kalau satuan baku seperti kilogram seperti ini tadi, seperti timbangan ini. Kalau timbangan ini kita sudah tahu tentu kan, kita sudah tahu ini kilonya berapa kalau kita timbang. Bisa dimengerti? Contohnya macam beras 5 kilo dengan gula 500 gram. Itu kan kalau kita timbang pakai satuan baku seperti timbangan ini, kita sudah bisa mengetahui angka kilo itu kilo beras, angka gramnya gula, sebanyaknya gula. Yang kedua, pengukuran panjang. Ada yang tahu pengertian dari pengukuran panjang? Jadi pengertian panjang adalah ukur dari ujung ke ujung satu benda. Misalnya buku. Misalnya buku kita ukur tuh dari ujung sini sampai ujung sini itu berapa senti. Bisa tahu? Jadi alat ukur panjang. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang antara lain seperti penggaris yang macam penggaris yang mistar tuh. Nah, kalau meteran itu seperti ini. Bisa tahu? Oke, jadi sekarang satuan panjang. Satuan tidak baku, ada yang tahu satuan tidak baku seperti apa? Jengkal. Oke, yang kedua rangka, depah. Jadi contohnya kita mau mengukur kain. Kita mau pengukurannya itu 1 meter. Kalau kita ukur pakai depah kan kita belum tahu ini 1 meter atau tidak. Nah, terus kita mau ukur pakai jengkal juga, kita belum tahu ini pakai jengkal ini benar 1 meter atau tidak, kita belum tahu. Tapi kalau satuan baku itu seperti sentimeter, meter seperti ini, kita tahu memang ini panjang kain itu berapa, lebarnya berapa, kita bisa tahu. Bisa mengerti? Oke. Sekarang pengukuran dalam kehidupan budaya lokal. Dalam kehidupan masyarakat sekitar kita, petani menimbang hasil panen sebelum dijual. Pedagang menimbang beras dan jagung dari pasar seperti ini tadi. Ini contoh anak sekolah loh. Mereka mau menimbang berapa berat jagung, berapa berat beras, berapa yang mereka butuhkan. Terus penjahit
mengukur kain adat sebelum dipotong. Oke. Bisa? Bisa? Oke, tadi adik-adik sudah bisa mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu ada kasih bisa kerja soal yang ibu kasih ya, itu dalam kelompok. Kita bagi ya supaya ini no bisa di sini. Ada di sini ya ini kerja. Oke, kita jadi di sini nama siswa anak lamanya sepenuh minggu. Tujuan itu mengukur berat dan panjang benda di sekitar dengan alat ukur yang tepat. Jadi ibu di sini alat ukur ini untuk beratnya ibu tidak ada, hanya alat ukur panjang. Jadi di sini kita mengukur panjang benda. Misalnya di kelompok 1 mengukur buku. Tulis dulu di situ ini nama bendanya. Siapa yang mau ukur? Mau pegang. Ukur alat ukur yang digunakan. Hasil ukur berapa? Hasil ukur 8. Oke, sudah. Sudah deh. Tulis dulu di situ sama nama bendanya apa? Kain adat. Ya, alat ukur yang digunakan. Ya, seperti itu. Bisa mengerti toh? Oke, yang pertama tadi kan sudah toh. Sekarang bagian yang kedua. Di situ alat apa yang kamu gunakan untuk mengukur? Benda mana yang paling mudah? Sekarang hasil kerjanya bisa dikumpulkan ke ibu. Tadi sudah mengerti apa yang ibu jelaskan? Sudah, Bu. Oke, tadi alat untuk mengukur berat itu apa? Meter. Berat. Timbangannya. Oke. Kalau alat untuk mengukur panjang? Meter. Kalau satuan tidak baku
baku di satuan panjang itu apa? Cengkal. Cengkal. Apalagi Nangka. Kalau untuk mengukur kain itu tuh kita biasanya kalau satuan tidak bakunya itu pakai apa? Satuan tidak baku. Depan. Nah, kalau untuk pengukuran berat itu satuan tidak bakunya apa? Genggam. Genggam. Apalagi kantongan. Sekarang adik-adik pernah tidak mengukur benda begitu, mengukur arak, menimbang? Pernah tidak? Pernah. Hal apa yang paling sulit? Yang paling sulit itu hal apa? Mengukur panjang kah atau mengukur berat? Berat. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Jika ada kata atau salah pengucapan dari ibu menyampaikan permohonan maaf. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu.